Yuta Watanabe merupakan nama yang sedang naik akhir-akhir ini di NBA. Ia memang tidak sepopuler Jeremy Lin saat era Linsanity, tapi tetap ketenaran Yuta Watanabe ini membuat seluruh fans basket Asia jadi gembira. Sama seperti Jeremy Lin, Yuta yang sebelumnya hanyalah seorang bench player yang jarang dimainkan, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang pemain kunci di Brooklyn Nets. Yuta Watanabe memang bukanlah pemain starter di Nets, tapi tetap perannya untuk Brooklyn Nets di musim ini tidak bisa dihiraukan. Yuta benar-benar sangat penting untuk Nets. Ia berhasil menyumbangkan banyak hal. Ia mampu membuka ruang untuk offense, jago menembak, jago defense, sangat gigih, dan tidak kenal takut. Kalau di musim lalu Golden State Warriors punya Gary Payton II, maka di musim ini Brooklyn Nets punya Yuta Watanabe. Ya, Yuta Watanabe ini bisa dibilang merupakan jenis pemain yang sama dengan Gary Payton II. Mereka berdua sama-sama berasal dari bawah, lalu tiba-tiba melejit karena usaha dan kerja keras mereka. Yuta dan Payton sama-sama gigih, sama-sama atletik, sama-sama jago defense, dan sama-sama pantang menyerah. Selain punya berbagai kesamaan, kedua pemain luar biasa ini juga saling menghormati satu sama lain. Saya ingat, pada sebuah pertandingan antara Warriors melawan Raptors di musim lalu, Yuta Watanabe pernah melakukan sebuah blok super keren kepada Gary Payton, dan sehabis melakukan blok, Yuta pun terjatuh dengan awkward. Meski diblok, tapi GP itu tidak malu atau sedih. Ia malah menolong Yuta yang terjatuh untuk bangun kembali, dan kemudian mereka berdua pun tertawa bersama karena momen tadi. Yuta Watanabe dan Gary Payton II saling respect satu sama lain. Mereka berdua tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Oleh sebab itu, mereka berdua saling mengerti dan respect satu sama lain. Musim ini, Yuta Watanabe akhirnya mendapatkan spotlight-nya di NBA. Sebelumnya, di Toronto Raptors, Yuta juga sudah mulai terlihat bersinar. Yuta bahkan sempat punya beberapa pertandingan di mana ia mencetak double digit points, tapi sayangnya, di akhir-akhir waktunya dengan Raptors, Yuta tiba-tiba saja mendapatkan pengurangan menit bermain. Pengurangan menit bermain ini membuat Yuta jadi tidak bisa tampil menunjukkan skill-nya. Pengurangan menit ini juga membuat nama Yuta menjadi sangat turun. Pada offseason 2022, Yuta yang kontraknya sudah habis, tidak lagi diperpanjang oleh Toronto Raptors, dan akhirnya ia pun menjadi pemain bebas agen. Cukup lama Yuta menjadi pemain bebas agen. Tidak ada tim yang tertarik dengannya, padahal Yuta masih berusia cukup muda. Yuta juga punya offense dan defense yang solid. 3 minggu sebelum NBA musim 2022-2023 dimulai, Brooklyn Nets pun melakukan gambling dengan mendesain Yuta Watanabe. Yuta saat itu diberi kontrak bernilai kecil. Ia hanya mendapatkan uang sebesar 1,8 juta dolar saja, dan kontrak yang ia dapat pun hanya berlaku selama 1 tahun, dan kontraknya juga merupakan non-guaranteed kontrak, atau artinya Yuta bisa saja dilepas sewaktu-waktu dan kehilangan 1,8 juta dolarnya jika ia gagal tampil bagus. Dengan 1,8 juta dolar tersebut, Yuta menjadi pemain dengan gaji terkecil kedua di Brooklyn Nets. Hanya ada satu pemain dengan gaji yang lebih kecil dari dirinya, yaitu seorang anak berusia 22 tahun bernama Kessler Edwards. Meski tidak mendapatkan gaji besar dan tidak mendapatkan guaranteed kontrak, tapi Yuta tetap senang. Baginya, sudah bisa masuk ke NBA dan membawa harum nama Jepang saja sudah merupakan kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Yuta hanya mendapat waktu bermain yang sedikit di pertandingan-pertandingan pertamanya dengan Brooklyn Nets. Steve Nash tidak berani memainkan Yuta terlalu lama. Bagi Steve Nash, Yuta belumlah siap untuk dimainkan dalam jangka waktu yang lama. Pada 1 November 2022, Steve Nash hengkang dari Brooklyn Nets, dan kemudian asisten pelatih Nets, Jake Vaughn, mengambil alih kemudi dan menjadi kepala pelatih baru dari Brooklyn Nets. Berbeda dengan Nash, Vaughn memberikan menit bermain yang banyak kepada Yuta Watanabe. Vaughn tahu bahwa Yuta sudah bekerja keras dan terus berlatih selama off-season. Oleh sebab itu, Vaughn pun menghadiahi Yuta dengan menit bermain yang besar. Hadiah dari Vaughn ini berhasil dibayar dengan baik oleh Yuta. Yuta tampil sangat bagus usai mendapat menit bermain yang banyak. Yuta berhasil tampil produktif dan efektif. Ia juga berhasil menunjukkan hustle dan defense yang sangat luar biasa. Yuta berpenampilan amat bagus di Nets. Saking bagusnya, pemain bintang Brooklyn Nets, Kevin Durant, sampai-sampai jadi suka dengan Yuta. Sebelumnya, KD dan Yuta tidak mengenal satu sama lain. Mereka memang berada di tim yang sama, tapi Durant bersikap arogan di awal musim. Ia tidak mau tahu dengan pemain-pemain bench rendahan di Nets. Namun kini, karena performa Yuta yang cantik, Durant pun jadi akrab dan jadi suka mengoper bola ke Yuta Watanabe. Di suatu interview,
Duren bahkan pernah secara khusus memuji permainan dari Yuta Watanabe. Duren saat itu berkata seperti ini, "Yuta bermain sangat luar biasa. Ia bisa menembak dengan sangat-sangat baik. Ia bisa membuat offense kita jadi lebih luas. Yuta juga bisa melakukan penetrasi dengan baik. Ia selalu bermain dengan baik." Yuta saat ini bisa dibilang sebagai pemain bench terpenting yang dimiliki oleh Nets. Ia bahkan lebih baik dari Seth Curry. Yuta memang gagal mencatatkan poin sebanyak Seth Curry, tapi hal itu bisa dimaklumi, karena Yuta memang mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit dari Curry. Ia juga tidak menembak sebanyak Seth Curry. Oleh sebab itu, rataan poin Yuta pun sedikit lebih kecil dari Seth Curry. Di luar points, Yuta unggul di segala aspek dibanding Seth Curry. Yuta lebih tinggi, lebih efisien, lebih efektif, punya defense yang lebih bagus, lebih hustle, jauh lebih atletik, dan lebih muda. Yuta saat ini merupakan six man-nya Brooklyn Nets. Ia merupakan jembatan antara pemain bintang dan pemain bench di Brooklyn Nets. Musim depan, saya yakin Yuta akan mendapatkan banyak tawaran besar dari tim-tim di NBA. Jika Yuta Watanabe berhasil mempertahankan performanya seperti ini terus, saya yakin Yuta dapat mendapatkan gaji yang besar di musim depan, sama seperti yang dialami oleh Gary Payton II. Pada musim 2021-2022 yang lalu dengan Golden State Warriors, Payton hanya mendapatkan gaji sebesar 1,9 juta dolar. Tapi di musim 2022-2023 ini, usai menunjukkan performa yang cantik di Warriors, Payton pun mendapatkan banyak tawaran besar, dan akhirnya, di musim 2022-2023 ini, Payton pun mendapatkan gaji sebesar 8,3 juta dolar. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Payton, yang sebelumnya merupakan seorang journeyman bergaji kecil, berhasil mendapatkan spot yang tepat dan mendapatkan gaji besar. Yuta pun akan bernasib sama seperti GP2. Yuta saat ini hanya perlu tampil konsisten. Yuta sebenarnya sudah tampil konsisten. Ia hanya perlu mempertahankan performa cantiknya saja saat ini. Yuta merupakan kepingan penting di Brooklyn Nets musim ini. Offense dan defense-nya yang sangat tajam berhasil membawa Nets meraih kemenangan di tiap pertandingan mereka. Saat ini, Nets bukanlah lagi salah satu tim terburuk di liga. Rekor mereka memang masih belum baik, tapi rekor mereka berangsur-angsur membaik. Nets juga kini sudah terlihat lebih kompak. Di awal musim, kita bisa melihat kalau para pemain bintang dan bench player di Nets tidaklah mengenal satu sama lain. Tapi saat ini, pemain bintang dan pemain bench menjadi sangat akrab. Duren, yang sebelumnya tidak pernah ngobrol dengan Yuta Watanabe, kini menjadi teman akrab Yuta di lapangan. Setiap kali melihat Yuta kosong, Duren akan dengan senang hati mengoper Yuta. Yuta sedang berada di dalam waktu terbaiknya saat ini. Yuta berhasil menunjukkan kepada kita bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil.